Dubai sering banget digambarkan sebagai kota mahal, kota sultan, kota yang isinya gedung-gedung tinggi. Jujur ya guys, sebelum kesini aku tuh juga punya bayangan yang sama. Tapi malam itu aku berdiri di depan Burj Khalifa, lampu-lampu menyala, musik mulai terdengar, dan dancing fountain mulai menari tepat di depanku. Di momen itu aku berhenti sebentar, nggak ngerekam, nggak ngomong apa-apa. Aku cuma mikir satu hal, kok bisa ya di tengah gurun ada kota seperti ini? Dan dari situlah ceritaku tentang Dubai dimulai. Let's go! Dubai dulu dan sekarang. Well, Dubai itu nggak langsung jadi seperti sekarang loh. Dulu tempat ini hanya desa kecil di pinggir gurun. Hidup dari laut, dari perdagangan, dari penyelaman, dari pencarian mutiara. Bayangkan ya, kayak gimana tuh panasnya. Bayangkan gimana kerasnya hidup di gurun. Sampai akhirnya minyak ditemukan. Tapi yang bikin Dubai beda, mereka nggak berhenti di situ. Dubai memilih bermimpi lebih jauh, membangun kota, pariwisata, transportasi, dan mimpi-mimpi yang kelihatannya mustahil. Hari ini kita melihat hasilnya. Hari pertama di Dubai. Guys, begitu mendarat di Dubai, kesan pertamaku itu rapi banget dan bersih. Bandara besar, modern, tapi tetap terasa tenang. Aku langsung menuju hotel check-in, istirahat sebentar, dan sorenya aku sudah nggak sabar nih. Tujuan pertamaku adalah Dubai Mall. Dan lumayan ternyata seperti kayak di internet ya, untuk jalan dari Metro Station menuju ke Dubai Mall itu lumayan jauh. Cuman karena rapi dan bersih jadi nggak kerasa deh. Jujur ya guys, Dubai Mall itu bukan sekedar mall menurutku. Ini tuh kota kecil, besar, ramai, dan hidup. Sangat internasional. Nah kalau udah di siang hari aku ngelihat Burj Khalifa, kayaknya nggak afdol ya kalau aku nggak melihat malam hari. Dan aku nggak akan bosen loh untuk balik ke sana, ke area Burj Khalifa. Dan disinilah momen favoritku, dancing fountain. Air, cahaya, musik, oh my god, semuanya bergerak harmonis. Semua orang dari berbagai negara jadi satu di situ dan takjub. Semua itu kayak terpana gitu guys, dan senang sekali. Pertunjukan yang hanya beberapa menit itu ditunggu oleh seluruh turis dan orang dari berbagai negara. Masya Allah ya. Dan aku cuma berdiri tersenyum dan merasa sangat bersyukur bisa sampai di sini. Hari kedua, Desert Safari. Guys, hari kedua aku dijemput untuk Desert Safari. Tapi pagi sebelumnya aku menyempatkan diri untuk jogging ya. Dan awalnya aku mikir, sayang banget kalau di negeri orang gak dimanfaatkan untuk jogging. Sekalian doa ya, siapa tahu suatu saat aku bisa kesini lagi. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang Desert Safari, awalnya tuh aku mikir, wah apaan sih ini gurun saja gitu ya, dan juga pasir-pasir. Tapi ternyata gurun punya caranya sendiri untuk bikin kita jatuh cinta. Dan pasirnya itu lembut banget guys ternyata, dan anginnya sangat bisa menolong
di saat panas seperti itu. Dan itulah keadilan gitu kali ya. Di tengah gurun tapi anginnya kencang dan bikin adem. Mobil melaju di atas pasir naik turun, ini bikin deg-degan sih, tapi seru banget. Lalu aku naik unta, pelan, tenang, dan sunyi. Agak takut sebenarnya karena ternyata untanya tuh tinggi banget. Di tengah gurun itu aku ngerasa kecil banget, dan justru disitulah aku merasa damai. Dan malamnya kami makan bersama dengan turis-turis dari berbagai negara menjadi satu di sana. Ada pertunjukan tari, ada tari sufi, ada api, ada musik. Dan tentu ada makanan khas dari Dubai. Langit gelap, bintang-bintang kelihatan, dan aku mikir ternyata bahagia itu bisa sesederhana duduk di pasir dan menikmati malam. Ada yang relate nggak? Tulis di komen ya. Hari ketiga aku habiskan dengan lebih santai. Aku tuh ingin banget menikmati Dubai secara total gitu ya. City walk, lihat laut, lihat gedung-gedung tinggi di Dubai Marina. Malamnya aku naik kapal untuk dinner cruise. Nah, disinilah seru banget guys, karena juga banyak ya turis-turis lain yang bergabung di sini dan kami tuh kayak keluarga. Semuanya nyatu. Gak ada orang lain lagi, kayak udah kenal gitu, padahal baru ketemu saat itu juga. Dan di sini aku tuh ngerasakan vibe yang sangat berbeda ya. Kayaknya Dubai itu kan kemewahan dan lain sebagainya ya, tapi di sini aku tuh merasakan ada budaya, ada masyarakat dari berbagai kalangan, baik dia kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, itu semua jadi satu guys. Lampu kota memantul di air itu cantik sekali dan angin malamnya sejuk. Nah, di sini juga sekalian udah makan malam, ada pertunjukan tari sufi. Keren banget deh, dan aku menikmati Dubai dari sudut yang berbeda. Di sini lebih pelan, lebih romantis, dan lebih merakyat. Hari keempat, Old Dubai dan pulang. Well, jangan lupa ya guys, sebelum lanjut, like, comment, share, dan subscribe sebelum kalian terus ikut petualanganku ke kota-kota dan negara lain. Sebelum pulang, aku sempat ke Old Dubai, Al-Fahidi, dan Dubai Creek. Di sini Dubai itu terasa lebih manusiawi, lebih dekat, lebih hangat, dan lebih merakyat. Aku sadar Dubai itu bukan cuma soal masa depan, tapi juga tentang menghormati masa lalu. So di sini bisa belanja dengan harga-harga yang lebih reasonable gitu ya. Ada makanan, ada toko emas, baju-baju, pokoknya lengkap guys. Dan betah di sini karena meskipun tradisional tapi bersih semuanya dan aman. Cuman tetap ya, meskipun aman, harus waspada dan hati-hati. Tetap harus dipegang barang-barang sendiri ya, jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Kayaknya kalau di sini sampai sore juga betah sih, tapi karena dibatasi waktu, jadi aku nggak bisa terlalu lama. Gimana kalau kalian melihat vibes-nya? Mau ke sini nggak? Jadi kami tuh naik kapal guys menuju ke sini dan hanya kapal yang bisa masuk ke sini. Dan itu biayanya juga murah ya. So ini sangat menyenangkan dan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Transportasi dan makanan. Well, selama di Dubai, transportasinya ini gampang banget. Metronya bersih dan aman. Terus taksi itu juga gampang dicari guys, dan semuanya pakai Argo. Atau kalian juga bisa pakai aplikasi. Sangat mudah, dan untuk solo traveler ini sangat direkomendasikan. Makanannya juga aman, cocok di lidah. Shawarma, nasi mandi, hummus, semuanya tuh kayak rasa tapi nyaman dimakan. Dan yang pasti, Muslim friendly.
Dan di sini juga banyak banget ya aku temukan makanan-makanan India gitu. Jadi aku jadi terbiasa akhirnya untuk makan makanan India. Kalau kalian gimana? Musim terbaik ke Dubai. Kalau mau ke Dubai, waktu terbaik itu Oktober sampai Maret. Nah, aku kesini tuh bulan Desember, jadi pas lagi nggak terlalu panas. Ini nyaman banget. Kalau pas panas tuh bisa sampai aduh ekstrim ya guys. Kalau kamu nggak kuat panas, mending hindari deh. Tapi kalau kalian justru penasaran, ya nggak apa-apa, silakan ya. Mau coba suhu dengan kisaran 40 derajat 50 di Dubai? Ada yang mau tantangan kayak gini nggak deh? Tulis di komen ya. Budget. Banyak yang bilang Dubai itu mahal, tapi sebenarnya tergantung cara kita traveling. Nah, ini kisaran kasar ya guys, rata-rata untuk tiket PP Jakarta Dubai itu 10 sampai 15 juta. Nah, hotel 1 sampai 2 juta per malam. Makan dan transport cukup terjangkau. Ya bisa dikombin sebetulnya karena ada banyak juga convenience store dan juga tempat-tempat makan yang murah gitu. Untuk desert safari dan dinner cruise ini worth it banget menurutku. Jadi kalian bisa ikut tur lokal yang ditawarkan di sana, atau kalau kalian males gitu ya mikir, bisa ikut grup tour. Ini juga bagi kalian yang nggak punya waktu banyak untuk riset dan males gitu ya, harus cari ini, cari itu, dan lain sebagainya. Jadi tinggal booking dari Indonesia, dan nanti langsung di sana dijemput gitu ya. So, total realistis tuh 20-30 juta rupiah untuk 4 hari. Jangan lupa urus visa ya guys, karena di sini kalian harus memakai visa turis untuk berkunjung ke Dubai. Refleksi. Nah, perjalananku selama 4 hari di Dubai itu aku rekap ya guys. Dubai mengajarkan aku satu hal, bahwa mimpi sekecil apapun bisa jadi nyata kalau diperjuangkan. Ini seperti Dubai Stories gitu ya. Perjalanan ini bukan cuma soal gedung tertinggi atau gurun terluas, tapi tentang rasa kagum, rasa syukur, dan keberanian untuk melangkah jauh. Kalau kamu punya mimpi untuk ke Dubai, aku harap suatu hari nanti kamu bisa berdiri di depan Burj Khalifa dan merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan, dan mungkin lebih spektakuler lagi dan lebih dalam. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di perjalananku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!